Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Fatiman yang harap ridho Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan bab mengenai doa. Kita sampai ke nomor yang ke-7 dari kesempatan emas jabahnya doa. Nomor 7 yaitu adalah doa ketika saum. Kalau di makalahnya ini adalah dari Ustaz Muhammad Abdul Wasikal tentang 3 waktu terkabulnya doa di bulan Ramadan. Tapi yang dimaksud kita untuk bahasan ini adalah doa tentang saum. Memang ada hubungannya dengan beberapa bahasan yang ada di makalah. Ada 3 waktu. Ijabahnya itu doa ketika saum yang dianjurkan memperbanyak doa. Firman Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, surat Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Al-Baqarah 186. Menurut Ibnu Katsir, bagaimana ayat ini adalah disebutkan di sela-sela penyebutan hukum tentang saum dari ayat 183 yang sudah kita pelajari, yang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Sudah paham ya, insyaallah. Itu menunjukkan bagaimana anjuran perbanyak doa ketika saum, apalagi ketika bulan Ramadan. Karena itulah doa itu sempurna. Bahkan diperintahkan perbanyak doa tersebut setiap kali berbuka saum, sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir Al-Qur'anul Azim, tafsir Ibnu Katsir jilid 2, di mana pernyataan yang dikatakan oleh Ibnu Katsir menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah salah satu waktu terkabulnya doa. Nah, tentunya saum tentunya yang wajib hanya di bulan Ramadan, tentunya yang selebihnya adalah saum sunat. Sudah terlewat kita, yaitu saum Syawal sudah dilaksanakan, insyaallah gitu ya. Kemudian saum Arafah yang kemarin, alhamdulillah. Nanti menyusul lagi, ada lagi pada bulan Muharram, yaitu 9, 10, 1 Asyura. Itu adalah saum sunat diantaranya. Adapun yang bulanan 13, 14, 15, namun 13 pada bulan Dzulhijjah ini adalah masih taktik, maka 13, 14, 15 mulai lagi di bulan Muharram. Kemudian Senin Kamis tentunya juga saum Daud.
dan beberapa diantaranya saum sunat, selebihnya dan Ramadan yang wajib. Ibnu Taimiyah berkata, terkabulnya doa itu adalah karena itikad atau ikatan dengan rohnya, yaitu bagaimana dia bertujuan agar kesempurnaan ketaatan, karena di akhir ayat disebutkan yaitu di mana hendaklah mereka beriman kepadaku, yaitu wal yu'minu bi, hendaklah mereka beriman kepadaku, wal yu'minu bi la'allahum yasjudun, agar mereka selalu dalam kebenaran atau selalu dalam petunjuk, ya, petunjuk. Ini disebutkan dalam Majmu'ah Al-Fatawa halaman 33 sampai 34. Perihal Ramadan adalah bulan doa. Itu juga saum adalah tentunya diperbanyak doa. Dikuatkan lagi dengan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi." Jadi inna lillahi juga ada, ya, dalam doa, maksudnya inna lillahi fi kulli yaumin idqa'a minan nari fi syahri ramadana wa inna li kulli muslimin da'watan yad'u biha falayat sajibulah. Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap harinya di bulan Ramadan. Jadi maksudnya adalah bagaimana ketika di bulan-bulan sebelumnya mereka dalam perbuatan yang tentunya bagaimana perbuatan mereka, karena dalam satu hadis bagaimana an-naru itu yusrun juga, yaitu yusrun bagi mereka yang melakukan perbuatan yang mendekatinya, yaitu bagaimana takdir itu sudah ditetapkan, tapi karena kita tidak tahu takdir kita, manusia tidak tahu takdir kita, maka tentunya bagaimana kewajiban beramal bagi seorang muslim. Jika dia beramal, amalnya itu adalah amalan surga, maka dia dekat mudah dengan surga. Tapi jika dia amalannya amalan neraka, maka dia dekat mudah dengan nerakanya. Nah, ketika dia masuk ke dalam orang yang mudah dengan nerakanya, namun ketika tiba di Ramadan dia bertobat, tentunya dengan taubatan nasuha, maka dosa-dosanya yukaffiru anhum sayyi'atihim, yaitu diampuni dosa-dosanya dengan sebab taubat nasuha. Maka dia yang tadinya mudah masuk neraka, tapi Allah pengkongkan bagaimana dia tadinya adalah dekat dengan neraka, tapi akhirnya karena dia amalannya bertobat dan senantiasa dengan amalan-amalan surga, gitu, maka dia dibebaskan dari apa yang sudah ditekankannya itu. Maka dasarnya muslim apabila dia memanjatkan doa, maka akan dikabulkan. Hadis riwayat Al-Bazzar Al-Haythami dalam Majmu' Az-Zawaid mengatakan bahwa perawinya thiqah, bisa dipercaya. Ini bisa dilihat di Jami'ul Hadis. Sedangkan yang punya maktabah Samilah, jadi itu tentunya salah satu hadis yang menerangkan ada 3 waktu dalam saum itu, yaitu waktu sahur,
di mana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa Tutul lailil akhiru yaqulu man yad'u ni fal yastajibula man yas'alni fa'ata fiyahu man yastakbiruni fa'afirullah. Rob kita maksudnya bagaimana Rob Tabaraka wa ta'ala yang maha berkah, maha tinggi, turun ke langit dunia, maksudnya turunnya itu rahmat, karena ini tentunya salah satu syarat bagaimana orang dengan keyakinan akidahnya meyakini Allah itu turun ke langit dunia, tapi maksudnya dimaksud adalah rahmatnya yang turun, bukan secara zatnya, bukan secara fisik, tapi yang benar itu adalah rahmatnya. Nanti ada di hadis yang lainnya tentang rahmat Allah. Nah situ, jadi turunnya itu rahmatnya ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Orang yang berdoa kepada Allah, maka akan dikabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Hajar juga menjelaskan dengan hadis biasa, yaitu doa dan istighfar di waktu sahur itu termasuk dengan mudah untuk dikabulkan. Jadi sekaligus gitu ya. Kalau bagaimana Ramadan yang telah lalu kita kan salat tarawih, tentunya setelah salat tarawih tidak ada salat sunat yang sebanding dengan itu. Tentunya setelah bangun tidur, artinya bisa saja kita bangun jam 2 atau jam 3. Ada yang persiapkan untuk waktu sahur, tapi terlalu panjang kalau masih jam 2 gitu ya. Minimal jam 3 gitu. Persiapkan untuk waktu sahur. Tentunya sahur yang utama di akhir. Kemudian ketika waktu sahur itu tiba, di mana tentunya karena sudah sholat tarawih, maka yang disunahkan bukan sholat malam seperti biasanya atau yang disebut dengan tahajud, karena sudah ada sholat tarawih pada malam harinya. Maka yang disunahkan karena dia hendak ingin baca istighfar, maka cukup wudhu saja sudah cukup. Cukup wudhu kemudian sholat. Jadi dia berwudhu kemudian sholat cukup wudhu, kemudian dia setelah cukup wudhu tentunya baca istighfar sebelum dia sahur, baca istighfar, kemudian dia termasuk kalau malamkan waktu itu antara pagi bersama itu juga istighfar sebenarnya. Soalnya kalau banyak di riwayat itu katanya doa sudah tahajud, tapi yang dimaksud itu adalah istighfar, karena itu juga ada istighfarnya kalau malamkan waktu dan seterusnya. Kemudian dilanjutkan astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi innallahi wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaihi dan seterusnya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta dan seterusnya. Istighfar, kemudian dia berdoa dengan tentunya dengan doa yang dia hafal dan juga doa menurut bahasanya sendiri.
setelah itu dia baca dari Al-Quran gitu. Itu yang pertama. Kemudian dia sahur, makan sahur maksudnya. Maka itulah ketika bulan Ramadan. Tapi kalau biasa itu kan karena tidak ada sholat tarawih gitu ya, atau juga karena sholat malam itu lebih utama di akhir, bukan di awal gitu. Walaupun Abu Bakar, Umar pernah melakukannya di awal dan ketika witirnya di awal, tapi ketika di akhirnya itu adalah 8 rakaatnya gitu. Dan juga itu yang utama itu di akhir. Dan menurut sebagian ayat juga demikian di surat As-Sajdah sana. As-Sajdah ayat ke-16. Makanya saya waktu beberapa kali kemarin saya sudah hafal surah As-Sajdah. Hanya kalau dipatok ayat begini memang masih agak belajar. Nah, dari ayat ke-16. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lalu mereka itu jauh dari tempat tidurnya. Jadi maksudnya ini kan bahasanya darat di lambung teh, lambung teh. Ini lambung maksudnya dia itu sedang tidak keadaan tidur, maksudnya dia sedang bertasbih, dia itu sedang sholat, sedang menyukur sujud, maksudnya sholat, berdoa kepada Tuhannya, kepada Rohnya, yaitu sholat maksudnya, dengan penuh rasa takut dan harapan. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi itu kenapa utamanya di akhir gitu. Walaupun sedang bulan Ramadan, pada saat itu kaum muslimin yang sedang menunaikan sholat tarawih, tapi bagi kita atau bagi yang tentunya sudah rajin sholat malamnya, tahajudnya, tentunya lebih utama di akhir. Gitu. Karena itulah bagaimana utamanya, apalagi ini sholat sunat, bukan sholat jamaah utamanya gitu. Karena kalau sholat sunat utamanya itu sendiri, kecuali dengan keadaan tertentu, karena misalnya belum sanggup untuk bangun sepertiga malam, maka sholat tarawih itu lebih utama. Tapi kalau sudah sanggup sepertiga malam bangun, maka dia sepertiga malam itu yang lebih utama. Maka kalau di bulan Ramadan, di bulan-bulan selain Ramadan itu setelah sholat tahajud, maka tetap urutannya istighfar, kemudian dia berdoa, kemudian dia baca Quran. Dan kalau dia mau sahur hanya Senin, waktu hari Senin, maka dia setelah berdoa baru dia baca Quran, kemudian dia makan sahur. Itu salah satunya istighfar di saat itu, dan doa di saat itu adalah waktu ijabah. Yang kedua adalah saat saum. Hadisnya juga dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu la turaddu da'watuhum hatta yukfira wal imamu al-adilu wa da'watul mazlumi. 3 orang, nanti kita masuk ke bab ini di kajian tentang ini. 3 orang yang doanya tidak tertolak. Jadi 3 orang yang doanya tidak tertolak. Yang pertama adalah orang yang saum ketika dia berbuka atau sampai dia berbuka. Jadi ketika saum dia berbanyak doa. Nanti juga ada di nomor 3-nya ketika dia berbuka.
Kemudian pemimpin yang adil dan doa orang yang terzalimi. Itu luar biasa. Pemimpin yang adil juga doanya dikabul, dan juga orang yang dizalimi. Oleh karena itu takutlah, dalam berbahasa lainnya, takutlah kepada doa orang yang dizalimi, karena dia tidak ada hijab, tidak ada penghalang dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan hanya menzalimi orang, karena kalaupun kita yang dizalimi atau orang yang dizalimi itu cepat dikabulkannya. Apakah dia berdoa kebaikan atau kejelekan, itu cepat itu dikabulkan. Hanya tentunya akhlak yang mulia adalah sebagaimana Rasulullah yang telah kita bahas, bagaimana pemaafnya Rasulullah adalah mendoakan kebaikan kepada orang yang menzaliminya. Sebagaimana Rasulullah mendoakan agar ketika dia dizalimi oleh penduduk Taif, maka ketika itu malaikat Jibril menawarkan kepada Rasul untuk mengguncangkan gunung ini kepada penduduk Taif itu. Tapi ketika itu Rasulullah mengatakan jangan, karena mereka tidak tahu. Maka Rasulullah berdoa agar soalnya di Taif ini ada yang berzikir kepada Allah, yang soalnya memanjatkan dan juga sholat kepada Allah. Dan alhamdulillah itu kan bagaimana wujud doa seorang nabi yang itu bagaimana terkabulnya sampai sekarang Taif tentunya dipenuhi orang-orang yang berzikir dan khusyuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bagaimana sunnahnya, dan terbaik adalah membalas kezaliman dengan kebaikan. Adalah dengan jalannya hadis ini sahih dari berbagai jalan. Wah, ini luar biasa berarti berbagai jalan, apalagi kalau diamalkan. Itu yang dikatakan oleh Syekh Su'aib Al-Arnaud dalam hadis riwayat Ahmad ini. Banyak penguatnya. Demikian juga Imam Nawawi menambahkan rahimahullah berkata, disunahkan orang yang berpuasa, maksudnya orang yang tahu itu memperbanyak doa demi urusan dunia dan akhiratnya. Juga dia boleh berdoa untuk hajat yang dia inginkan. Begitu juga jangan lupakan doa kebaikan kaum muslimin secara umum. Al-Majmu jilid ke-6. Berarti bagaimana utamanya, jadi mendoakan secara seluruhnya kebaikan dia, dunia dan akhiratnya. Tentunya bagaimana juga misalnya ada keinginan untuk anaknya, yaitu naik kelas atau lulus UN, atau dia memang berdoa untuk mendapatkan pasangan yang solid, itu juga salah satunya gitu. Dan doa-doa lainnya gitu yang dia inginkan saat itu juga gitu. Kemudian juga jika tahu ya, dia juga berdoa kepada kaum muslimin di Suriah, di Gaza, Palestina, kemudian di Irak, agar tentunya diselamatkan, agar mereka supaya cepat terbebas dari kezaliman orang-orang kafir. Maka itulah memang utamanya juga. Bahkan juga nanti kita juga akan sampai ke hadis, insyaallah, doa seorang muslim kepada saudaranya yang jauh. Itu bagaimana luar biasanya doa itu. Saya berdoa untuk teman yang di Banjaran, untuk teman di Riau, dan juga teman di Jakarta, di Majenang dan seterusnya. Itu luar biasa. Kita berdoa, misalnya ada saudara kita di luar kota, di Jawa, gitu ya, misalnya di Jawa Timur atau di mana, di Tasikmalaya, gitu ya, dan seterusnya, gitu, di Garut, gitu, itu yang luar biasa bagaimana ijabah doanya, karena mendoakan saudara kita yang jauh. Yang ketiga,
ketika berbuka sahur. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satu telah suratu dakwatuhum al imamu al imamul adilu al imamul adilu wasaimu ina yuk tiru wadat watul madrun. Ini hadisnya sama seperti kayak tadi ya, tapi ada perbedaan sedikit tentunya, perbedaan sedikit ketika lepasnya. Ada 3 orang yang doanya tidak ditolak, yaitu pemimpin yang adil, orang yang tahu ketika dia berbuka, dan orang yang berzalimi. Ada riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Menurut Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan hadis ini adalah hasan. Dalam Tuhfah Al-Ahwazi disebutkan bagaimana kenapa doa yang mudah dikabulkan ketika terbuka tahun itu, yaitu karena saat itu adalah orang yang tahu menyelesaikan ibadahnya dalam keadaan tunduk dan merendahkan diri, insya Allah. Dan juga bagaimana ketika indahnya itu ya, ketika Arafah gitu, pas tahun Arafah, pas azan maghrib itu indah gitu ya. Bagaimana kebanyakan orang muslim melihat jam gitu ya, melihat jam berapa, sebentar lagi mau buka, mau pas adanya anak kecil gitu yang tidak jelas bagaimana adanya, buka gitu, ojo-ojo buka padahal belum waktunya. Ojo-ojo buka padahal belum waktunya. Terus semangatnya untuk berbuka sahur luar biasa gitu. Dan juga ketika berbuka, wah gitu, tentunya adalah bagaimana lebih utama ketika setelah zahabat semau, ketika waktu azan itu, tentunya waktu maghrib, ya, jangan waktu azan, tapi waktu maghrib berbuka, yaitu berbuka dia berdoa zahabat semau, wassala fil ulku atau batawaju, insya Allah. Kemudian dia berdoa menurut tentunya doa yang hati hafal silakan, atau dia berdoa menurut bahasanya sendiri. Kemudian setelah berdoa tentunya dia bersegera untuk berbuka. Setelah berbuka dia tentunya menunaikan salat maghrib, baik di masjid maupun di rumah. Tentunya yang utama bagi laki-laki adalah ketika berjamaah di masjid. Tapi kalau berbuka, lebih utama di masjid atau di rumah. Ya, di utama bagaimana berbuka itu adalah berbuka memang ada sunnahnya, berbuka bersama keluarga ada sunnahnya. Tapi tentunya jangan sampai terlewat waktu sholat berjamaah di masjid. Karena itu ketika bulan Ramadan itu atau ketika saat sunnahnya tahun itu, maka maghrib itu setelah selesai adzan maghrib jangan langsung sholat gitu kan. Apalagi di masjid tertentu ya, atau langsung sholat gitu. Kan ada tentunya yang lebih baiknya juga ada sholat antara adzan dan iqamah gitu kan. Tersebut baina adanain. Dan juga karena ini waktu tahun juga untuk untuk tentunya agar orang-orang tidak tertinggal sholat berjamaah, maka itu lebih utama ada jeda waktu 3 menit 4 menit lah gitu, agar tidak tertinggal. Itulah yang pertama. Itulah kebahagiaan tentunya bahasan kita. Alhamdulillah sudah sampai nomor 7, dan inilah tentunya selesai bab mengenai 7 kesempatan atau makan ijabah doa itu sudah selesai. Sabah makan ya, makan teh 7 tempat bahasa Arab ya. Sabah makan
7 tempat. Ijabah doa sudah selesai. Dan insyaallah nanti kita lanjutkan lagi. Hari Selasa nanti kita akan lanjut lagi tafsir. Kita akan lanjut ke surat Al-Fatihah. Itu saja bisa saya sampaikan pada kesempatan saat ini. Semoga bermanfaat dan juga kita tentunya perbanyak doa setelah kita mengerti paham bagaimana 7 kesempatan itu, tentunya dengan sunnahnya juga dikerjakan kaumnya atau sunatnya gitu, nanti Muharram gitu. Kalau bisa gitu besok gitu ya, jam Senin berarti besok habisnya gitu kan. Juga yang tahunya nanti melanjutkan gitu kalau bisa, yaitu yang tentunya utama salah satunya juga dengan sudah sholat wajib, sudah sholat sunat juga beberapa diantaranya tentunya ijabah doa dan seterusnya yang sudah kita pahami ya. Semoga saja kita bisa memahami dan juga bisa mengingat kembali apa yang kita bahas. Dan juga nanti lanjut lagi hari Selasa. Itu saja. Assalamualaikum. Aku lo kalian ada wa astagfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.